Langit sore di perairan Ambala tampak kelabu, awan hitam bergulung di cakrawala, dan ombak berdebur keras menghantam sisi perahu kayu yang dinaiki 5 nelayan Indonesia. Bahar memegang kemudi dengan tangan kasar yang penuh bekas luka, sementara Anwar dan Rahmat sibuk mengangkat jaring yang berat berisi ikan tenggiri. Danu dan Jaka membersihkan dek dari air laut yang memercik. Mereka sudah terbiasa dengan kerasnya hidup di laut, tapi sore itu ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, angin membawa aroma garam bercampur firasat buruk. Batas wilayah laut itu katanya nggak jauh dari sini. Bah, apa nggak bahaya kita terlalu ke utara? Tanya Anwar, suaranya kalah oleh desiran angin. Bahar menoleh sekilas, matanya menatap lurus ke depan. Selama kita cuma cari ikan dan nggak ganggu siapa-siapa, nggak ada yang perlu ditakutin. Lagi pula, laut ini dulu nenek moyang kita yang jelajahi, jawabnya dengan nada tegas. Namun, tanpa mereka sadari, di balik ombak yang tinggi, sebuah kapal patroli baja milik tentara laut di Raja Malaysia mendekat, seperti bayangan hitam yang mengendap. Deru mesin besarnya memecah kesunyian, diikuti bunyi sirine panjang yang membuat kelima nelayan itu tersentak. Berhenti, kamu sudah melanggar wilayah laut Malaysia. Teriak seorang tentara dari atas geladak kapal, suaranya lantang melalui pengeras suara. Bahar berdiri di haluan, mencoba membalas dengan teriakan, kami nelayan. Hanya cari ikan. Tidak tahu batasnya di mana. Namun tak ada tanda belas kasihan. Kapal patroli itu mendekat tajam, membelah ombak, hingga hempasan airnya membasahi tubuh para nelayan. Tali kait dilemparkan, menempel kuat pada sisi perahu kayu mereka. 4 tentara berseragam loreng hijau, bertopeng, dan bersenjata lengkap melompat ke dek perahu nelayan. Sepatu bot berat menghantam papan kayu, menimbulkan bunyi gedebuk yang menggetarkan hati. Salah satu tentara langsung menggeledah ember hasil tangkapan, membaliknya hingga ikan-ikan berhamburan di dek. Tentara lain memeriksa kabin kecil tempat mereka menyimpan bekal. Bawa mereka. Mereka sudah melanggar perbatasan, perintah sang komandan dengan suara dingin. Anwar spontan maju dan memegang lengan tentara itu, mencoba menjelaskan, tapi ujung popor senapan langsung menghantam perutnya. Anwar terbungkuk, napasnya terputus, wajahnya memerah menahan sakit. Jangan sentuh dia, teriak Jaka sambil menarik bahu tentara itu. Namun gerakannya dibalas dengan pukulan keras ke wajahnya, membuat bibirnya pecah dan darah menetes di dagu. Danu, yang berada di buritan, mencoba memutar mesin perahu untuk melarikan diri, namun salah satu tentara menodongkan laras M16 ke kepalanya, matanya dingin tanpa rasa ragu. Bahar, yang dadanya sudah terbakar amarah, tak bisa tinggal diam. Dengan gerakan cepat, ia memukul dada salah satu tentara dengan siku, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Lawan mereka, teriaknya. Seketika situasi berubah menjadi kacau. Ombak mengguncang, perahu bergoyang liar, namun pukulan dan tendangan tetap berbalas. Rahmat, tubuhnya besar dan kuat, meraih dayung kayu lalu mengayunkannya ke punggung tentara yang hendak memukul Anwar. Dentuman kayu mengenai tubuh membuat tentara itu terjerembab, tapi balasannya datang cepat. 2 tentara lain langsung menyerbu Rahmat, memukul kepalanya dengan popor senapan hingga darah mengucur dari pelipisnya. Anwar, meski kesakitan, nekat menubruk tubuh salah satu tentara, membuat keduanya terjatuh dan bergulat di dek basah. Jaka ikut membantu, tapi tendangan sepatu bot menghantam dadanya hingga ia terhempas ke pagar perahu. Bahar terus bertarung, menghindari tebasan tongkat besi, lalu membalas dengan tinju ke rahang lawan. Namun jumlah mereka kalah banyak, dan senjata lawan jauh lebih mematikan. Ombak besar datang, menghantam sisi perahu, membuat semua orang hampir kehilangan keseimbangan. Di tengah kekacauan itu, komandan kapal patroli mengangkat tangan, memberi aba-aba. Hentikan! Borgol mereka, teriaknya. Tentara dengan cepat menekan tubuh para nelayan ke dek, tangan mereka diborgol kasar hingga pergelangan terasa perih. Rahmat yang masih mencoba melawan mendapat tendangan keras ke rusuknya, membuatnya terbatuk darah. Bahar menatap laut yang mulai menjauh saat mereka dipaksa naik ke kapal baja milik Malaysia. Perahu kayu mereka diikat dan ditarik,
seperti simbol kekalahan. Tatapan Bahar penuh bara, bukan karena takut, tapi karena harga dirinya diinjak-injak. Dia tahu, di kampung halaman, keluarga mereka akan menunggu tanpa tahu bahwa suami, ayah, dan anaknya kini menjadi tahanan di negeri orang. Di kejauhan, di antara gelombang dan langit kelabu, berita penangkapan ini mulai berhembus dari radio nelayan lain yang melihat kejadian itu. Dan seperti bara yang ditiup angin, amarah masyarakat Indonesia mulai menyala, menuntut pembalasan. Malam itu, di kampung nelayan Tanjung Batu, suasana berubah mencekam. Para istri dan anak para nelayan yang ditangkap duduk di tepi dermaga, mata mereka sembab, memandangi laut gelap yang seolah menelan orang-orang tercinta. Siti, istri Bahar, memeluk anaknya yang berusia 7 tahun, berusaha tegar meski air matanya tak berhenti. "Bapak pasti pulang, Nak," bisiknya, namun suaranya gemetar. Kabar penangkapan 5 nelayan Indonesia di Ambalat menyebar cepat. Dari radio kapal, dari mulut ke mulut, hingga ke media sosial. Foto-foto perahu nelayan yang ditarik kapal patroli Malaysia viral di internet. Amarah meledak di jagat maya, ribuan komentar menuntut pemerintah bertindak tegas. Di markas TNI Al di Tarakan, Letko Laut Rendra menerima laporan itu sambil mengepalkan tangan. "Ini sudah keterlaluan. Mereka nelayan, bukan penyelundup," ucapnya dengan rahang mengeras. Namun perintah dari atas jelas, penyelesaian diplomatis. Rendra mengangguk, tapi hatinya tahu, waktu adalah musuh. Penjara di Sabah bukan tempat ramah, apalagi bagi orang yang dianggap pelanggar batas. Dia memanggil Letnan Andi, perwira muda yang dikenal nekat. "Kita tidak bisa menunggu birokrasi. Siapkan tim cepat, pilih orang-orang yang siap bertempur di laut. Kita ambil mereka pulang," perintah Rendra pelan namun tegas. Andi langsung bergerak, memilih 6 prajurit Kopaska yang berpengalaman. Mereka mempersiapkan kapal cepat bersenjata ringan, granat kejut, dan perlengkapan selam malam. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di dalam kapal tahanan Malaysia, Bahar duduk di lantai besi dengan tangan terikat. Wajahnya lebam, bibirnya pecah. Rahmat meringis memegangi rusuknya yang memar parah, sementara Anwar tampak pucat menahan sakit di perutnya. "Bah, kita bakal diapain?" tanya Danu lirih. Bahar hanya menatap kosong, lalu berbisik, "Kita nggak boleh nyerah. Kalau ada kesempatan, kita kabur." Malam beranjak larut. Ombak di laut Sulawesi bergelora, dan di kejauhan, sebuah kapal cepat hitam tanpa lampu melaju mendekati perairan Ambalat. Di dalamnya, Andi memeriksa peta digital. Target di koordinat ini. "Kita masuk lewat sisi selatan, lebih aman dari radar," katanya. Para prajurit memeriksa senjata. Wajah mereka tegang. Di radio internal, Rendra memberi instruksi terakhir, "Hindari kontak jika memungkinkan. Tapi kalau mereka menyerang, kalian tahu harus apa." Ketika kapal penyelamat itu mendekat, lampu sorot dari kapal Malaysia tiba-tiba menembus kegelapan. Kapal tidak dikenal. Identifikasi diri, suara dari pengeras kapal Malaysia terdengar tajam. Andi memberi isyarat tangan, 2 prajurit melompat ke air, menyelam menuju sisi kapal Malaysia. Namun alarm berbunyi. Dentuman senjata ringan terdengar, peluru menembus air di sekitar mereka. "Kontak senjata," teriak salah satu prajurit. Dalam hitungan detik, baku tembak pecah di tengah laut malam. Percikan peluru memantul di permukaan air. Andi membalas tembakan dengan senapan serbu, menargetkan lampu sorot musuh hingga padam. Gelap kembali menyelimuti, memberi keuntungan pada tim kecil itu. Di dalam kapal tahanan, Bahar dan kawan-kawan mendengar suara tembakan. Mata mereka berbinar, meski rantai di tangan masih mengikat. 2 prajurit Kopaska yang menyelam berhasil memanjat sisi kapal dan menyerang penjaga dek secara senyap, menghantam tengkuk mereka hingga pingsan. Andi memimpin serbuan ke kabin tahanan, menembak kunci gembok dengan pistol. "Kalian dari Indonesia?" tanya Rahmat dengan mata berkaca-kaca. "Kami pulangin kalian malam ini," jawab Andi singkat. Mereka bergerak cepat menuju sisi kapal, namun perlawanan semakin sengit. Tentara Malaysia berdatangan,
berteriak sambil melepaskan tembakan. Bahar, meski tangannya masih terikat, menubruk salah satu tentara, membuatnya terjatuh ke laut. Jaka merebut senapan dari lawan yang terpukul, lalu menembakkan ke udara untuk menutupi pergerakan teman-temannya. Kapal cepat Indonesia menunggu di sisi selatan, mesin meraung siap melaju. Namun jarak ke sana kini penuh dengan tembakan, teriakan, dan ombak yang makin tinggi. Malam itu, Laut Ambalat bukan lagi sekadar batas negara, ia menjadi medan pertempuran, tempat harga diri dipertaruhkan. Dan di balik itu semua, satu hal pasti, misi ini belum selesai, dan darah bisa saja tertumpah lebih banyak sebelum fajar tiba. Suara peluru masih memecah udara, bercampur dengan raungan ombak yang semakin menggila. Kapal tahanan Malaysia berguncang hebat, lampu-lampu dek berkedip, alarm meraung tanpa henti. Di sisi kapal, Bahar, Rahmat, Anwar, Danu, dan Jaka berlari mengikuti Andi dan para prajurit Kopaska melawan arus manusia bersenjata yang mencoba menghentikan mereka. Bahar, yang tangannya sudah dibebaskan dari borgol, memungut besi patahan pagar kapal, memutarnya di udara lalu menghantam keras ke dada salah satu tentara Malaysia yang menodongkan senjata. Tentara itu terlempar menabrak dinding besi, napasnya terhenti sesaat. Rahmat, meski rusuknya memar, menghantam wajah lawan dengan lutut, lalu merebut pistolnya. "Biar gue yang jaga belakang," teriaknya sambil menembak ke arah tentara lain yang mendekat. Andi memberi aba-aba dengan tangan. Dua prajurit melempar granat kejut ke arah lorong dek. Ledakan kilat memekakkan telinga, membuat para tentara musuh terhuyung-huyung menutup mata. Kesempatan itu dipakai untuk menembus ke sisi kapal tempat kapal cepat Indonesia menunggu. Tapi rintangan tak berhenti di sana. Kapal patroli Malaysia lain terlihat di radar, bergerak cepat memotong jalur pelarian. "Kita nggak punya waktu. Cepat ke kapal," teriak Andi. Satu persatu mereka melompat ke laut, berenang secepat mungkin ke kapal cepat. Bahar yang terakhir melompat, tapi saat tubuhnya menyentuh air, suara teriakan menggema dari dek kapal Malaysia. "Tembak mereka!" Peluru menghujani permukaan laut, percikan air menari di sekitarnya. Bahar menahan napas, menyelam sedalam mungkin, merasakan detak jantungnya berpacu dengan waktu. Di atas, Andi menembak sambil berteriak, "Ayo Bahar, cepat!" Bahar muncul di sisi kapal cepat, tangan-tangan kuat menariknya masuk. Mesin kapal meraung, memuntahkan kecepatan penuh menuju selatan. Tapi kapal patroli Malaysia sudah terlalu dekat, meriam kecilnya mulai menyala. Satu peluru menghantam air hanya beberapa meter di belakang mereka, membuat kapal cepat itu berguncang hebat. "Buka tabir asap," perintah Andi. Tabung asap dilepaskan, menciptakan kabut tebal di belakang mereka. Kapal musuh kehilangan pandangan, tapi hanya untuk sesaat. Ombak tinggi menghantam, langit mulai menyala oleh kilat, badai besar datang. Gelombang seperti dinding air menghadang di depan, tapi tak ada pilihan selain menerobos. Saat kapal cepat melompat di atas ombak, tentara Malaysia di kapal belakang melepaskan tembakan terakhir. Peluru menghantam bahu Jaka, membuatnya terjatuh. Bahar langsung memeganginya, darah hangat mengalir di tangannya. "Tahan, Jak, kita hampir sampai." Kapal terus melaju, badai menelan suara tembakan. Kilat membelah langit, menerangi wajah-wajah tegang yang berjuang antara hidup dan mati. Andi berdiri di haluan, matanya menatap garis pantai samar di kejauhan, itu wilayah Indonesia. Tapi ombak terakhir adalah yang paling mematikan. Kapal hampir terbalik saat menuruni sisi gelombang raksasa. Air laut membanjiri dek. Semua berpegangan sekuat tenaga. Bahar memeluk Jaka, memastikan temannya tidak terlempar. Saat mereka akhirnya menembus badai, siluet kapal perang TNI AL muncul dari kabut. Sorot lampunya menyapu mereka, diikuti suara pengeras yang familiar. "Kalian aman sekarang. Selamat datang di rumah." Bahar menatap langit, hujan membasahi wajahnya. Entah itu air hujan atau air mata. Kapal cepat mereka merapat ke kapal perang, dan satu persatu nelayan yang diselamatkan dipapah masuk. Jaka langsung dibawa ke ruang medis. Rahmat tersenyum meski bibirnya pecah,
dan Anwar mencium bendera merah putih yang tergantung di kabin. Di geladak, Letko Rendra berdiri tegak menyalami Andi dan Bahar. Kalian sudah melakukan lebih dari sekadar penyelamatan. Kalian mengembalikan kehormatan. Bahar menatap laut Ambalat yang perlahan menjauh. Gelombang masih berdebur, seperti mengingatkan bahwa batas itu akan selalu ada, tapi keberanian dan harga diri tidak mengenal garis di peta. Di kampung, Siti dan para keluarga menyambut mereka dengan pelukan yang tak terukur. Tangis pecah, doa terucap. Malam itu, cerita penyelamatan ini menyebar ke seluruh negeri, menjadi simbol bahwa nyawa nelayan kecil pun layak diperjuangkan dengan segala cara. Dan di hati Bahar, satu janji terpatri, laut ini adalah rumah, dan tak seorang pun boleh mengusir mereka darinya.